Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita mendiskusikan satu tema, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Poin kedua, menanya alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Menggali sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dari awal dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan amantal dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.
dan seterusnya, yakni Pancasila, proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan, merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik, cendekia, atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga pemikiran untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai perjuangan bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajah tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan. Dua sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Beberapa tahun yang lalu, penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir. Di Chernobyl, Rusia, beberapa tahun yang lalu, trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat membangun PLTN. Bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besar tidak mudah dikualifikasikan dalam terminologi dampak sosial. Hal yang demikian itu dinamakan perceived impact, dapat dipersepsikan. Tiga sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara Indonesia. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktik bangsa, atau praktik hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berwujud tunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemanusiaan itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Ketut 2020 11. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan oleh Soekarno berkaitan dengan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta. 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu adalah mahalan, suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter adalah lebih penting daripada ilmu. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional.
Oleh karena itu, pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi dan karakter amat dalam sekali, berakar amat dalam sekali. Oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrung-gandrungan rakyat. Soekarno 1962. Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu. Ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan sebagai manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan dalam ruang lingkup nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Berapapun besarnya kemampuan ilmu dan teknologi kita dapat, berapapun suatu kaya ilmiah kita mendapat, tempat teknologi itu dapat membantu memecahkan masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soeharto 1986. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politis dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanan hanya dapat iptek harus diabadikan sebagai manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP) dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong, SBY menegaskan sebagai berikut. Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan cara yang berbeda dan khasnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia kita juga harus menemukan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmu, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan di dalam tanggung jawab kepada Presiden untuk itu memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadikan kondisi strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju. PP Lopet Kotri adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, budaya atau knowledge based, research based, and culture based development. Yudhoyono 2010. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa perjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengkualifikasikan Pancasila dalam kehidupan. Habibie 2011. Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat afologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melanjutkan tentang pembahasan pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme. B. Globalisasi. C. Konsumerisme. B. Pragmatisme. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai
pengembangan ilmu. Contohnya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. B. Ada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang diserap oleh pasar dunia di industri. Terus ada C terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Sekian dari saya, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian F yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan sesi tanya jawab kepada Bang Reja mengapa Pancasila harus menjadi dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan di Indonesia. Ya, saya ingin menjawab karena setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus ada validitas dan reliabilitas agar terdapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditemukan atau dikembangkan. Sekian, terima kasih, Bang Udan. Ya, terima kasih. Saya Revanandi Zikri ingin bertanya tentang materi kita Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Bagaimana contoh penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu di bidang kesehatan? Saya Roga Bajar ingin menjawab. Yang pertama yaitu contohnya melakukan penelitian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, seperti penelitian untuk menemukan obat atau vaksin. Yang kedua yaitu mengembangkan teknologi kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronis. Yang ketiga yaitu menyampaikan hasil penelitian secara objektif dan jujur, serta menghindari penyalahgunaan hasil penelitian. Sekian dari jawaban saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.